Allahumma sholli alaihi ya Rabbi Mustafa واغفر لنا يا واسع الكرم مصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المغتنمين يا عبد المصطفى مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة بنية أن الله ينور قلوبنا ويشرح صدورنا ثم الفاتحة أن أصابني من أول الصوم رحمه الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والنور والرسول وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya Allah kita telah laksanakan dirikan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih surah At-Taghabun sampai pada ayat yang ke-7. Baik, surah At-Taghabun ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ cerita yang kemarin bahwa penolakan orang-orang kafir, mereka tidak mau menerima kehadiran atau kedatangan seorang Rasul yang memberikan petunjuk kepada mereka, seorang Rasul yang mengajak untuk mempercayai adanya Allah. Dengan sombongnya mereka mengatakan faqalu abasyarun yahdunana, apakah manusia semacam Muhammad ini mau memberikan petunjuk kepada kami? Memangnya siapa dia gitu? Fakafaru, mereka itu mengingkari, mereka tidak percaya karena mereka menganggap bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Bahkan buat tahun mereka berpaling, meninggalkan Rasulullah. Wastanallahu wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah mempertegas bahwa Allah itu tidak memerlukan mereka. Artinya seandainya pun mereka tidak mau mempercayai Allah, tidak mempercayai Rasulullah dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, Allah tidak membutuhkan pengakuan mereka. Tidak percaya pun bagi Allah nggak masalah, karena Allah itu Ghaniyyun, maha kaya, Hamidun, Allah itu maha terpuji. Jadi nggak ada urusan gitu. Mau percaya mau enggak ya silahkan. Itu yang kemarin. Kita lanjutkan sekarang. Za'ama itu artinya mengklaim, bisa diartikan mengira. Jadi orang-orang kafir itu, za'ama alladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengira, mengklaim, menganggap. Apa yang mereka klaim itu? Bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi mereka itu berpandangan, mereka menganggap bahwa mereka itu nanti tidak akan dibangkitkan oleh Allah, dan mereka tidak mempercayai bahwa adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya. Semua itu mereka anggap dongeng. Nah, dalam kondisi kayak begitu, karena memang sudah Allah tutup hatinya, tidak mau mempercayai itu, Qul, diajarkanlah Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul, kata
wahai Muhammad, kepada mereka orang-orang kafir yang enggak percaya kepadamu, bala, tidak demikian, tidak seperti apa yang kalian sangkakan. Bala, tidak demikian, tidak seperti apa yang kalian pikirkan, tidak seperti apa yang kalian anggap bahwa kalian nanti tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Enggak begitu. Perkiraan kalian itu salah. Kalian beranggapan yang salah. Wa rabbi, wawnya di situ waw qasam. Waw qasam itu artinya waw sumpah. Rasulullah bersumpah wa rabbi. Jadi artinya bukan dan, artinya sumpah. Wallahi, demi Allah. Wa rabbi, demi Tuhanku. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atunna. Ba'atha artinya dibangkitkan. Ba'atha itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari jadi ba'athu. Di depannya ada huruf lam, bermakna lam taukid, artinya benar-benar. Di penghujung kata ba'atha ada nunnya di situ. Nunnya juga nun taukid, jadi awalnya ada taukid, di ujungnya ada taukid. Artinya bagaimana maksudnya? Demi Allah, demi Tuhanku, kata Rasulullah, bahwa kalian pasti benar-benar akan dibangkitkan. Ini kalau udah ngomongnya begini, nggak main-main. Bahwa kita meyakini dan Rasulullah ajarkan kita bahwa terjadinya hari di mana kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita, itu pasti terjadi. Huwa haqqun wa yub'atsu man fil qubur. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kuburnya. Nah, orang-orang kafir itu mereka beranggapan bahwa nggak ada cerita orang udah mati hidup lagi. Mana mungkin? Nggak ada itu. Muhammad stres. Mereka tak percaya. Masa seorang Muhammad manusia biasa mau ngasih petunjuk awal itu. Begitu sombongnya mereka mengkufuri, mereka berpaling, tidak mau mendengarkan nasihatnya Rasulullah. Oke, kalau begitu gak apa-apa. Tapi yang pasti, di mana manusia itu dibangkitkan oleh Allah, itu pasti terjadi. Kemudian apa lagi? Summa la tunabbahunna. Sebutnya susah banget ini. Kemudian benar-benar sungguh kalian akan dibeberkan, kalian akan diberitakan bima amiltum, semua apa yang pernah kalian lakukan semasa hidup kalian. Jadi jangan menganggap, jangan mengira bahwa kalau kita
meninggal, kita mati, selesai sudah urusan kita. Oh tidak. Justru malah kematian itu adalah pintu pertama di mana kita akan menjalani kehidupan yang baru, justru kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Jadi kata Rasulullah, betul-betul kalian akan dibangkitkan dan semua nanti betul-betul pasti apa yang sudah kalian perbuat semasa hidup kalian dina'amiltum itu nanti akan diberitakan, itu akan disodorkan, akan dikasih tahu kepada kita di amal perbuatan ini. Ada semua catatannya, semua catatannya, ada file-filenya. Setiap kita itu punya file masing-masing. Berarti subhanallah, begitu hebatnya ilmu Allah, bisa menyimpan semua file makhluk. Nggak ada satupun yang luput dari pemantauan Allah. Nggak ada satu amal perbuatan pun yang lepas dari catatan Allah. Semua apa yang kita perbuat itu akan diwadatuhu ma qaddamu, kami tulis semua. Nah, orang-orang kafir nggak percaya sama itu. Tapi kalau kita orang-orang yang beriman, kita percaya bahwa ada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Percaya nggak ya? Percaya ya? Kalau mau percaya silakan ya. Tapi yang jelas ada. Ini menguatkan tauhid kita, bahwa kita yakin semua kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Yang demikian itu, yang demikian yang mana? Yang demikian yang mana? Allah membangkitkan kita dari kubur kita. Allah akan menyodorkan semua catatan amal perbuatan kita yang pernah kita lakukan. Bagi Allah itu hal yang sepele, kecil, mudah bagi Allah. Apa iya Allah bisa? Itu kan bagi Allah itu gampang, mudah bagi Allah. Jadi semua catatan amal kita ini disimpan sama di Lauhul Mahfuz. Nanti kita suruh baca sendiri, Pak. Ada catatan tanggalnya, jamnya, tempatnya, semua ada. Perintannya nanti dikasih dengan Allah. Bagaimana kok? Ya, ini kan ilustrasi aja. Seperti itu. Ada Allah yang marah pindah. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca, disuruh baca. Berarti kan kalau disuruh membaca ada sesuatu yang tertulis kan? Ya kalau Allah suruh baca berarti ada tulisan gitu. Baca nih catatanmu nih, kata Allah. Ada semua. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah bagi kalian pada hari ini kalian yang menghitung sendiri. Kita disuruh baca dan kita disuruh teliti. Kayak habis makan atau habis belanja, kan ada setiap belanja itu disuruh baca gitu. Ntar nggak belanja ternyata ada catatannya gitu. Suruh baca. Hari ini kata Allah cukup kamu saja yang baca, coba. Semua itu ada catatan.
Ini bicara tauhid, kita yakin. Karenanya Allah berfirman, maka berimanlah kalian, percayalah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan berimanlah kepada kalian kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percayalah kalian. Dan percayalah kalian kepada nur. Apa yang dimaksud dengan nur di sini? Al-Qur'anul Karim. Jadi ada nama lain dari Al-Quran, salah satunya An-Nur, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Huda. Jadi yang dimaksud An-Nur di sini dan artinya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka percayalah kalian kepada Allah, percayalah kalian kepada Rasulnya, dan percayalah kalian kepada Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh percaya semua tentang isi dan ajaran Al-Qur'an ini. Jangan ragu-ragu. Dalikan kitab la raiba fihi. Al-Quran ini adalah petunjuk yang tidak ada keraguan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Jangan ragu, harus kita yakin bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk hudan linnas bagi manusia, petunjuk buat kita yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang halal, mana yang haram, semua ada di dalam Al-Quran. Sehingganya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu kana ma'isyatan darka. Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, pasti hidupnya dia akan sempit. Jadi ini sebagai buku petunjuk kita. Ya Pak, kalau motor Yamaha ada buku panduannya, Honda ada panduannya. Itu. Jangan motornya Kawasaki tapi menggunakan buku petunjuknya motornya Honda, nggak nyambung. Kita juga punya petunjuk pedoman hidup ini, way of life. Quran ini sebagai petunjuk kita. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah jamaah mujahidin ini dia membaca Qurannya luar biasa. Kemarin saya baca tentang etika membaca Al-Quran itu. Pertama, membaca Al-Quran itu liwajhillah. Apa tujuannya? Semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, wa taqarrub ilaihi, dan tujuannya agar kita semakin dekat kepada Allah. Nah, kata ulama, kemarin saya baca itu beliau mengatakan etika membaca Al-Quran itu adalah harus dalam keadaan suci, zahiran wa batinan. Suci lahir dan batin. Suci lahirnya la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh orang memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi setiap kita membaca Al-Quran itu selalu harus dalam keadaan berwudu.
dalam keadaan mandi, apalagi kalau dalam keadaan hadas besar. Yang kedua, suci batin tadi. Suci batin itu ya betul-betul dia membaca Al-Quran itu tulus ikhlas karena Allah, yang tujuannya bukan karena ingin sum'ah, didengar orang, ingin diketahui orang gitu. Jadi betul-betul niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apalagi etika membaca Quran, kalau bisa menghadap kiblat. Alhamdulillah, kalau Ustaz Ahmad Ali setiap pagi bangun kita sunnahnya menghadap kiblat ke sana kalau memungkinkan. Nah, kemudian etika membaca Quran itu tidak boleh terhalang dengan kesibukan yang lain. Jadi misalnya orang lagi ngaji, tiba-tiba ada bunyi WA, temannya bilang ngopi yuk. Mana kita berhentiin ngajinya nggak diajak ngopi, kita jalan. Sempurnakan bacaan baru ngopi, sampai begitu diajar. Jadi nggak boleh kesibukan urusan dunia itu sampai mengalahkan bacaan Quran kita. Yang selanjutnya etika membaca Quran itu Bisyaratahul, dengan baju yang bersih, pakaian yang bersih. Bukan hanya, bahkan ada ulama yang mengajarkan istiwak. Orang ngaji itu sunnahnya itu diperintahkan sebelum ngaji gosok gigi. Makruh hukumnya orang ngaji punya bau rokok. Ditadkhir, saya baca benar demi Allah nih, saya baca kemarin di kitab saya baca, orang yang lagi ngerokok atau orang yang lagi ngaji mulutnya bau rokok, makruh. Makanya saya bingung kalau ada orang misalnya hukum merokok di dalam masjid gimana sih? Makruh, nggak boleh. Ini tempat suci. Kalau mau merokok di luar masjid. Nah, jadi apalagi kalau ngaji sambil merokok. Oh, ini. Nah, bukan maksud saya bukan lagi ngelarang orang merokok, bukan. Maksud saya etika di dalam membaca Al-Quran sampai mulut mau merokok saja nggak boleh. Warrawah dan bau-bauan yang nggak bagus. Seperti apa? Bau ketek, bau jengkol, bau bawang, bau durian, bau-bau yang enggak ini, itu makruh orang membaca Al-Quran sedangkan mulutnya itu masih bau-bau yang kayak gitu. Bagaimana disuruh Allah kubur-kubur? Jadi begitu Pak cara memuliakan Al-Quran, bukan membaca-baca begitu aja. Jadi ada etika membacanya. Bil jawarih, dengan anggota tubuh yang tenang, bacanya. Jadi disuruh tenang bacanya. Nah, itu nantilah kita bahas etika-etika di dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita mau lagi baca Quran nggak punya wudhu, bahkan mulut kita bau, itu etikanya nggak bagus. Nah, jadi kita lanjutkan. Percayalah kamu kepada Allah dan percayalah kamu kepada Rasulnya. Wan nur, percayalah kamu kepada Al-Quran. Alladzi anzalna, yang kami telah turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha meneliti dari apa yang kalian perbuat. Jadi kita disuruh meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kebenaran dari Allah, mempercayai Rasulullah, dan mempercayai Al-Quran Karim sebagai wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ini sampai di sini barangkali ya. Nanti kita luruskan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ini makanya disebut surah Taghabun karena bagian dari ayatnya ada kata-kata at-taghabun yang artinya waktu kapan.
Qabul itu artinya semua kesalahan-kesalahan kita itu akan di blow up. You know blow up? You know? Ya, dibeberkan, terjadi di blow up, expose. Nanti semua kesalahan-kesalahan manusia itu yang hari ini kita berbuat salah nggak ada yang tahu, aman nggak ada yang tahu. Nanti pada hari itu di mana manusia dikumpulkan oleh Allah, dia mutaghabun, semua kesalahan-kesalahan manusia itu akan diblokir oleh Allah. Ya Allah, jangan sampai kita pindah ya. Jangan wala tukhzina ya Allah, jangan kau permalukan kami nanti ya Allah pada hari kiamat. Ternyata orang begini ya. Ya Allah. Baik, sampai di sini barangkali apa ada yang perlu dibahas, silakan Bapak-bapak. Oke, nanya. Ya. Saya kan kalau dulu mau membaca Al-Quran nih. Ya, mau. Jadi kadang di warung. Gitu. Kalau mau itu nggak boleh, pokoknya kita baca Al-Quran nih di dalam warung nih. Tiba-tiba ada orang mau belanja, kita berhenti dulu gitu kan. Lalu kalau orang perempuan itu saya nggak ngasih disuruh belanja sendiri begitu. Karena kita punya wudhu kan gitu ya. Tapi kalau benar-benar laki mah ya kita kasih gitu. Apa tuh kalau sebentar lagi kita berhenti dulu, kita melayani lagi. Dan kalau selesai kita baca lagi gimana tuh? Kalau itu hukumnya nggak boleh ya kita berhenti di situ. Jadi apa yang dilakukan kaum dulu jadi contoh buat kita. Beliau tuh baca Qurannya rajin sampai mengisi waktu menunggu pembeli saja masih baca Quran. Yang tidak dibolehkan itu sesuatu perbuatan yang memang tidak ada darurat tapi nggak ada daruratnya. Kalau darurat nggak apa-apa. Yang maksudnya begini, belajar baca Quran itu terhenti dengan hal-hal yang nggak, misalkan ting di handphone ada misalkan kiriman video atau apalah yang nggak ada manfaatnya, itu kan nggak ada manfaatnya. Tapi kalau sesuatu darurat, misalkan lagi baca Quran tiba-tiba ada pengumuman dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kira-kira siapa ya? Terus kita berhenti ngaji, kita ngelawat dulu, gak apa-apa, itu kan ada darurat lagi ngaji, tiba-tiba istri lagi masak, kompornya meledak. Nah ya boleh, kayak kau kan model lagi ngaji, karena sambil nungguin orang ada orang berhenti, belanja berhenti dulu, layani dulu, terus habis selesai lanjutin lagi. Jadi ya, tapi ayatnya selesai dulu sampai wakaf ya. khatam dulu, tandai bacaannya sampai di sini, terusin lagi, sempurnakan ayatnya, ya jadi begitu. Nah, seperti itu, nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah terhenti pada hal-hal yang nggak ada. Gitu ya. Berhenti rokok dulu. Ini. Artinya begini Pak, artinya begini, etika itu hanya etika. Kalau etika itu begini, orang lagi angok, etikanya kan ditutup gitu. Kalau begitu kan kurang bagus etika. Jadi kalau ada orang baca Quran, dia nggak berwudu, nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia baca Quran, mulutnya bau rokok, bau bawang, bau petek, itu etikanya kurang bagus. Emang kita lagi baca apa? Baca kalam Allah, baca ucapan Allah. Kita sedang berhadapan dengan Al-Quran sebagai ucapan Allah. Gitu. Nah, ya. Kita kan di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah untuk minta taubat ya, untuk bertobat, mohon ampun. Nah, apakah setelah kita diampuni dosanya, catatan itu akan dihapus atau tetap dibeberkan nanti di akhirat?
Iya, bisa kemungkinan dosanya dihapuskan, tapi catatannya masih ada. Makanya kita berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan ya Allah, hapuskan semua catatan-catatan keburukanku. Gitu. Jadi minta sama Allah bukan hanya diampuni tapi juga dihapuskan. Gitu. Ya mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan Allah hapuskan semua catatan buruk kita. Ada lagi? Ada, silakan. Ya. Soal taubat. Saya kurang dengar. Ya. Beberapa waktu lalu saya ingat bahwa di lingkungan kita itu di bagian timur sana, wilayah timur Indonesia, itu ada semangat dakwah yang luar biasa, tetapi menurut saya, pemahaman saya bahwa taubat itu yang terpenting adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, karena Allah SWT dilakukan taubat itu lillahi ta'ala, karena merasa berdosa kepada Allah lalu bertaubat. Tetapi pertanyaan saya kemudian, apakah bertaubat itu harus minta disaksikan oleh guru, oleh orang-orang sekitarnya, atau taubat itu cukup dilakukan sendiri? Yang penting adalah taubat karena Allah tidak akan mengurangi apa yang sudah dosa yang sudah dilakukan, itu yang pernah dilakukan. Tanya saya itu. Terima kasih. Soalnya pertanyaannya gimana? Oh iya. Jadi pernah di satu tempat ada orang bertaubat, kemudian karena dosa tertentu hukumannya dirajam, lalu dilakukan oleh gurunya. Nah, pertanyaan saya, apakah bertaubat itu cukup menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu dilakukan lillahi ta'ala, atau harus disaksikan dan minta di dunia? Ya, baik, saya paham. Bertaubat itu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Wa man taba wa amina wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa orang yang bertaubat dan kemudian dia berbuat baik, sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi perintah taubat itu kepada Allah. Yang namanya taubat itu memohon ampun, menyesali dan berjanji di hadapan Allah tidak mengulangi perbuatan itu dan berjanji akan berbuat baik ke depan. Itu namanya taubat. Ada taubat nasuha. Taubat nasuha itu orang yang setelah bertaubat ya betul-betul setelah itu istiqamah. Ada orang yang taubatnya habis taubat ulang lagi, habis taubat ulang lagi, namanya gak nasuha. Jadi yang namanya taubat itu hubungannya langsung kepada Allah, dari seorang hamba kepada Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Lain halnya, jadi ini dua masalah sebetulnya. Kalau dalam hukum Islam, misalkan orang berbuat zina, itu kan hukumnya harus dirajam. Ada muhsan, ada ghair muhsan. Ada orang yang berzina, dia masih perjaka perawan, namanya muhsan. Ada ghair muhsan, orang yang sudah bersuami
berzina, tentu hukumannya lebih berat. Dia harus dirajam, diasingkan gitu. Dan dirajam sampai didajal dah dapat cambukan gitu, dilemparin batu dan sebagainya. Nah, ini kan ada keikutsertaan manusia di dalam melakukan hukuman had namanya. Jadi ini beda, ada menjalankan hukum Allah sebagai had, ada orang yang bertobat. Kalau orang yang bertobat itu langsung kepada Allah, tetapi karena dia melanggar hukum itu kan harus dibayar konsekuensi hukumnya. Jadi makanya kalau kita kan karena bukan hukumnya, bukan syariat Islam yang digunakan, hukum Pancasila, ya orang berzina nggak ada hukumannya. Orang membunuh tidak dibunuh, orang mencuri tidak dipotong. Tapi kalau misalkan di negara-negara yang menggunakan hukum syariat Islam, orang yang mencuri dipotong. Itu pun begini, Pak, pemotongan itu bukan orang mencuri langsung dipotong, bukan. Itu ada sidangnya dulu. Kalau seandainya nanti orang yang dicuri itu memberikan maaf, memberikan intinya enggak gitu. Dan ada batasannya seberapa jumlah yang dicuri gitu. Kalau langsung orang potong, curi dipotong, enggak ada hukuman, ada sidangnya. Nah, ketika nanti hadnya itu pada dia mencuri dan hasil sidangnya harus dipotong, ya dipotong, karena itu dalam hal apa ya? Ya, dalam apa namanya? Jinayat apa? Dalam hal urusannya dengan Allah, dia harus bertaubat. Gitu. Jadi karena dia melanggar hukum, melanggar syariat, maka penegakannya harus dibayar hukuman itu. Setelah itu dia harus bertaubat kepada Allah. Jadi ini ada dua sesuatu yang terpisah sebenarnya. Ya kalau yang namanya taubat ya langsung kepada Allah. Tapi ketika dia melanggar hukum Allah, ya harus ditebus hukuman itu, kejahatannya itu. Karena kita memang di Indonesia tidak ada hukum itu. Ya barangkali kita memohon kepada Allah, kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Seperti itu. Barangkali cukup ya. Udah siap kayaknya. Lontong sayur udah siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illa al-islah astagfirullah wa atubu ilaih. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu